Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihil fursatis saminah nahnu najtami fi sabahil mubarak. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita berkumpul di pagi-pagi yang sangat baik. Sebelum saya memulai pelajaran, saya ingin bertanya dulu, kaifa halukum jami'an? Sabahul khair. Baik, karena pagi ini adalah pagi yang sangat cerah, tapi kita masih butuh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih menambah keberkahan, maka hari ini kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada ketua kelas. Ahmad, ketua kelas, silakan dipimpin doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilman naf'u bihi awamira wa nawahiya. Allahumma subhana nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa ahmizna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina nikmataka ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tersebut kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, umur panjang untuk menuntut ilmu. Baik, saya ingin memeriksa kehadiran dulu. Jadi pertama dari Ahmad Sayyikhoni hadir. Aisyah Khairunisa hadir. Cleo hadir. Fahira, Fazria, Feli, Lilik, Radit, Nadia, Naila, Nazlia, Nirina, Nur Marsha, Rahma, Siti Sarah. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, adik-adik sekalian, saya mohon berdiri dulu untuk peregangan karena materi pada kali ini pembelajaran bahasa Arab mungkin agak perlu pikiran yang jernih. Bersihkan dulu sekitar teman-teman, lihat dulu sampah-sampah dibersihkan, pakaiannya dirapikan. Jadi sudah selesai semua? Sudah? Oke. Baik adik-adik sekalian, setelah kita pegangan tadi, maka sekarang kita akan melakukan ice breaking. Apakah adik-adik sekalian pernah dengar ice breaking kita lau anta saidun? Ya. Jadi kita akan coba ya. Ya. Tahapannya nanti 3 kali. Oke, boleh? Boleh. Kita mulai. Wahid, isnan, salasa. Lau anta saidun nasib yadai. Lau anta saidun nasib yadai. Lau anta saidun wa qalbuka masrurun. Lau anta saidun nasib yadai. Lau anta saidun unsur rijlain. Lau anta saidun unsur rijlain. Lau anta saidun wa qalbuka
Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang asyabab, tentang pemuda. Sebelum materi ini, materi sebelumnya itu ada namanya materi ar-riyadhah. Sudah ketemu dengan materi ar-riyadhah kan? Ya. Apa arti ar-riyadhah? Olahraga. Jangan maksud untuk memperkuat dan memperkuat kebugaran tubuh, itu kan olahraga. Nah, setelah kita sudah membahas tentang olahraga, maka berikutnya kita membahas tentang asyabab. Jadi ini punya korelasi ya adik-adik sekalian. Jadi dengan berolahraga, tubuh pemuda itu atau tubuh orang yang muda itu akan lebih kuat sehingga akan timbullah sifat optimis. Atau kalau malas-malas berolahraga, maka pemuda pun akan timbul sifat pesimis atau malas. Dan sekarang kita sudah sampai di materi maharatul qiraah. Maharatul qiraah itu adalah keterampilan membaca. Jadi pada maharatul qiraah ini kita akan menggunakan teks bacaan dan mufradat bacaan untuk supaya menunjang keterampilan daripada membaca adik-adik. Oke. Baik. Adik-adik sekalian, Ustaz ingin bertanya, apakah adik-adik tahu siapakah pemuda itu? Ada yang tahu? Saya. Oke, Sarah, apa? Pemuda itu adalah generasi emas yang masanya itu setelah remaja. Baik. Generasi emas setelah masa Remaja. Baik, Ustaz punya pertanyaan. Apakah pada masa kalian ini tergolong masa pemuda atau masa remaja? Ada yang bisa jawab? Saya Oke, Adit. masih remaja Masa remaja. Kenapa disebut masa remaja? karena belum mencapai umur 20. Karena belum mencapai umur 20 tahun. Ada jawaban lain? Saya. Oke, apa? Kami pemuda. Pemuda. Kenapa pemuda? Karena kami sudah akan masuk di fase 17 tahun. Akan masuk pada fase 17 tahun. Baiklah adik-adik sekalian, memang itu punya banyak sekali pengertian. Pemuda itu punya banyak sekali pengertian. Apakah dia di umur 17 tahun atau nanti di umur 20 tahun. Tapi adik-adik sekalian, dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya usia pemuda itu adalah usia di antara 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah adik-adik sekalian sudah masuk pada fase pemuda atau belum? Sudah. Berarti jawabannya Sudah. Adik-adik sekalian, sekarang sudah masuk pada fase pemuda, pada zaman atau pada fase generasi yang seperti Ustaz bilang jailul zahab, yaitu generasi emas. Pemuda adalah jailul zahab, adalah generasi emas daripada fase pertumbuhan manusia. Jadi fase pemuda itu adalah fase yang sangat emas. Sehingga kalau pemuda tidak mempersiapkan atau pemuda tidak mempersiapkan dirinya pada masa emas tersebut, maka hidup berikutnya bukan fase dewasa lagi tapi fase orang tua, maka dia akan mendapatkan pengaruh daripada hidup di generasi emas, itu hidup pemuda apabila dia tidak gunakan dengan baik. Maka akan timbul sifat pesimis, akan timbul juga sifat optimis. Sifat pesimis seperti malas dan sekalian, dan sifat optimis seperti rajin dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa kita harus belajar masalah pemuda ini? Supaya kita bisa tahu bagaimana pemuda yang optimis dan bagaimana pemuda yang pesimis. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, melalui metode qiraah, peserta didik dapat mengulang bunyi kosakata dari ungkapan yang ada dan melafalkan teks bacaan asyababul mutafailah dengan lancar, fasih dan tepat. Kemudian yang kedua, melalui metode tarjamah, peserta didik mampu menerjemahkan dan memahami isi kandungan teks yang berjudul asyababul mutafail dengan tepat dan benar. Itu saya ingin membagi kelompok. Jadi kita akan menggunakan juga metode diskusi. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik. Ustaz membagikan LKPD dulu terlebih dahulu.
Jadi pembelajaran sebentar, pembacaan ini kita akan mulai dengan pembacaan mufrodat, kemudian kita akan mulai dengan pembacaan teks qiraah. Nanti kalau mufrodat, kalian semua ikut Ustadz untuk membacanya ya. Nah, nanti. Oke, kita mulai ya dari pembacaan mufrodat. Oke, pertama mufrodat pertama asyabu, asyababu. Kulu jamaatan. Asyabu, asyababu. Mungkin Wahid Radit kul. Asyabu, asyababu. Kul bil hamasa mutafailun. Mutafailun. Baik. Artinya optimis. Mungkin Salwa kuli. Mama nahu optimis. Baik. Al-an al-kaslanu. 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 Bilam alif ya. Hunaka mawujud lam alif. Wa huwa mat. Ha? Baik. Kul man anti. Al-kaslanu. Mama nahu. Malas. Baik. Alhamdulillah adik-adik sekalian sudah mengerti ya mufradat ini. Alhamdulillah. Baik. Sekarang Ustadz ingin membagi teks bacaan. Nah, silakan dibagi ya. Baik. Sekarang setelah kita mendengar mufradat yang sudah dijelaskan tadi, mufradat ini akan punya pengaruh terhadap bacaan ini. Jadi, teman-teman kan sudah ingat, sudah pelajari mufradat yang tadi, jadi maknanya akan berfungsi di sini. Oke. Kita mulai dari sebelah kiri saya ya, Radit. Jangan dulu diartikan ya. Jangan dulu diartikan, dibaca saja dulu. Oke? Oke. Radit silakan. Aqul mutafailu yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli khosatan lisyababi. Hasbuk. Taib. Khalas. Iqra bi qiraatin jayyidah wa mahlan. Baca dengan bacaan yang baik dan pelan. Nah, karir maratan ukhra ya, akhi. Yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli khosatan lisyababi. Taib. Wasil. Waliyakuna syababu jailan tafailan la budda lahu min tawdhifi qudratihi fi tahqiqil amalul ijabi. Hasbuk. Wasil ya ukhti. Wawajahatul tahaddiyatil hayati wa ijadu hululil muskilati waliyakuna syabu mutafailan fa innahu minal munasibi ayattabi'anna sawahibil hadiyah. Taib, khair. Anti ya ukhti. Kun mutafailan da'iman li'anna tafa'ula yu'addi ila tafkiri ijabi wa husnil amal. Kun sa'ilan syakur. Ya, hasbuk. Anti ya ukhti. Kun sa'ilan syakuran li'annahu kullama zada syukru zadatis sa'adah. Kama qala Allah Ta'ala wa yata'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya ukhti. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Nah, ana sa'as'al lakum fi qiraati tsaniyah pada bacaan yang kedua. Apakah bagian yang kedua ini yang sudah membaca ini sudah tergambar di kepalanya tentang makna yang berada di dalam teks ini?
Taib. Karena terdapat mufradat yang sudah kalian ketahui ya. Bacaan kalian sudah bagus. Bacaan kalian sudah bagus dan alhamdulillah sudah sesuai dengan makharijul huruf. Namun lebih ditingkatkan lagi apakah di situ terdapat tasydid atau tidak. Misalkan contoh at-tahaddiyatu, at-tahaddiyatu. Baik, at-tahaddiyatu. Laisa at-tuhaddiyah, laisa at-tuhaddiyah, lakin at-tahaddiyatu. Lakin ma fi muskilah. Tidak ada masalah. Yang penting kalian sudah paham tentang hak-hak huruf dalam teks bacaan tersebut. Baik. Sudah Ustaz bagikan LKPD tadi? Sudah? Sudah. Jadi LKPD ini adalah untuk menerjemahkan teks yang ada. Jadi Ustaz sudah bagi teks pertama, teks kedua, dan teks ketiga. Silakan dikerjakan, kemudian kita akan diskusi bagaimana terjemahan daripada teks tersebut. Oke? Boleh? Ya. Silakan atur kursinya, atur dengan sesuai kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan, dan apabila ada mufradat yang tidak ada di kamus sekalipun atau kalian kesusahan mencari, silakan tanyakan kepada Ustadz. Insya Allah Ustadz akan ikut membantu. Baik. Oke. Bagaimana sudah? Muskilah malam sekali. Muskilah. Muskilah Ustaz. Muskilah masalah. Iya. Masalah. Muskilah masalah. Oke. Al-firqatu tsaniyah. Baik, istana saya menolong. Firqatu tsalisah. Mewujud muskilah. Husnul amal itu cita-cita yang baik. Nah, taib, cita-cita yang baik. Bagaimana kelompok satu? Kholas? Kholas. Firqatu tsaniyah, kholas? Firqatu tsalisah, kholas. Baik. Sekarang kita sudah masuk di sesi diskusi. Silakan kelompok satu mempresentasikan tentang teks qiraah yang sudah didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuli, saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi Asyabu. Kun sa'idan syakuron, bersenang-senanglah dan bersyukur. Li'annahu kullama dara syukru dara fi sa'adati, karena setiap bertambah syukur bertambah pula kesenangan. Kama qala Allah Ta'ala, wa yata'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Baik, kholas. Tashfik. Baik. Syukron kasiran ya Ahmad. Nah, kelompok lain apakah ada makna atau terjemahan yang terlewat? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Oke. Kelompok satu, coba jelaskan. Berikan kesimpulan tentang teks bacaan yang telah kalian terjemahkan. Kesimpulan dari bacaan qiraah kami, jadilah percaya diri dan berani untuk mewujudkan cita-cita kita dengan ilmu yang seperti firman Allah, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu lah dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh. Taib. Syukron kasiran tasfiku. Oke. Taib. Al-an sanuhawil ila firqatus tsaniyah. Firqatis tsaniyah. Al-firqatis tsaniyah Al-mu'min kun sabiran, jadilah orang yang sabar
Li'annahu sabra mufidun li'annas sabra mufidun li halil muskilati fi hayatil mujtama'i. Karena kesabaran bermanfaat untuk solusi masalah-masalah di kehidupan masyarakat. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, Khalas. Bagaimana kelompok 1? Mawjud as-soal? Mawjud as-soal mawjud. Ma huwa sabiran? Ma huwa sabiran, ma huwa sabra. As-sabru mufidu li halil muskilati fi hayatil mujtama'. Nah, ma makna? Kesabaran bermanfaat untuk solusi masalah di kehidupan masyarakat. Masalah di kehidupan masyarakat. Berarti bermanfaat untuk solusi masalah. Boleh? Oke. Tasfik. Man sayu'ti at-talkhis, closing statement. Baik, Rahma, faddal ya Rahma. Tafadhal ya Rahma. Untuk menjadi pemuda yang optimis, kita harus berperilaku sabar dan berperilaku jujur. Karena jika tidak sabar dan tidak jujur, maka kita akan menjadi pemuda yang pesimis. Pemuda yang pesimis. Taib. Tashfik. Al-an sanuhawil ila firqatis salisah. Tafadhali. Yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'ul khosatan syabab. Orang sukses itu membutuhkan sikap optimis, terkhusus para pemuda, dan mendapatkan solusi ketika mendapatkan masalah. Waliyakunu syabu mutafa'ilan, dan untuk menjadi pemuda yang optimis, fa'innahu minal munasibi ayyatabi'a an-nasa'ihil hadiyah. Maka ikutilah nasihat di bawah ini. Al-ula kun mutafa'ilan daima. Tashfiku. Al-an saya sudah mendengar kalian punya kerja, kalian juga sudah mengertikan dengan baik, kalian juga sudah mengertikan dengan baik, mufradatnya sudah baik. Jadi sekarang ketua kelas mengumpulkan, ketua kelompok mengumpulkan teks yang sudah dibagikan, teks LKPD tadi. Ya, mana itu? Nah, baik, masih ada waktu sekitar 30 menit. Jadi Ustadz ingin memberikan teks formatif yang harus dikerjakan dalam kurun waktu 15 menit. Oke? Sekarang Ustadz berikan. Ini untuk mengukur ya, untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian paham teks ini. Oke. Jadi itu ada soal di situ. Silahkan mengerjakan ya, silahkan mengerjakan dengan bagus. Jangan menyontek, jangan saling bertanya. Tanyakan kepada hati kalian dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Silakan dikerjakan dalam kurun waktu 15 menit. Al-waqtu intaha. Oke. Syukron. Ini sudah kan? Sudah, syukron. Ini sudah? Syukron. Jadi kalian sudah melaksanakan tes formatif. Nah,
Adik-adik sekalian, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Alhamdulillah. Jadi, Ustadz akan memberikan kalian tugas. Materi berikutnya adalah materi tentang qawaid. Tahu qawaid? Kaidah. Kaidah bahasa Arab. Materi untuk minggu depan adalah kaidah bina majhul dan bina maklum. Jadi Ustadz mohon kalian cari bahan bacaan di perpustakaan atau di mana, cari tentang fiil majhul dan fiil maklum. Bagaimana fiil maklum, bagaimana fiil majhul, apa pengertiannya, bagaimana cara membentuk fiil majhul dan fiil maklum, sehingga besok Ustadz akan mengajar kalian dengan kalian lebih aktif lagi karena sudah mencari bahan bacaannya. Paham? Ustadz ingin memberikan kalian masukan, jadi untuk kedepannya pembelajarannya lebih diaktifkan lagi ya. Ya, ini Ustadz lebih memberikan kalian kebebasan. Silakan berekspresi dengan pembelajaran. Silakan apapun yang ingin kalian dapatkan dari pembelajaran, silakan refleksikan, silakan amalkan. Dan juga Ustadz mau kalian itu setiap kelompok harus ada yang bertanya, ya, harus ada yang bertanya supaya lebih hidup lagi. Tapi Ustadz harapkan ini sudah bagus. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, penjelasannya juga sudah bagus, penyelesaiannya juga sudah bagus. Sehingga semoga pembelajaran bahasa Arab ini ke depannya lebih baik lagi. Ustaz mau tanya, kira-kira tadi pakai metode terjemah itu menurut adik-adik bagaimana? Keren. Bagus? Tadi metode pakai video juga bagaimana? Apakah bagus? Bagus. Pelajarannya bagaimana? Menyenangkan? Oke. Jadi sudah kita baca tadi bahwasanya pemuda itu harus bersikap apa? Optimis. Bersikap apa lagi? Sabar. Jujur. Nah, ini adalah sikap-sikap pemuda yang optimis. Nah, jadi tolong diamalkan dalam pembelajaran atau kalian dimanapun berada itu, sama orang tua, sama ini, tetap bersikap jujur. Ketika ada masalah bersikap sabar. Ketika ada sesuatu yang ingin kalian kehendaki dan itu baik, harus percaya diri. Jadi kalian adalah generasi penerus bangsa. Himmatur rijal takdilul jibal. Semangatnya seorang laki-laki, semangatnya seorang pemuda, semangatnya seorang pemudi dapat meruntuhkan gunung. Nah, jadi adik-adik sekalian, walaupun menjadi pemuda itu adalah pemuda yang optimis, asyababul mutafa'id, tapi jangan sampai menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh agama maupun yang diharamkan oleh negara. Optimis pada hal-hal yang baik. Oke, baik. Itulah pembelajaran kita kali ini untuk menambah hikmat dan supaya kita keluar dari kelas ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajar. Baik. Pada ketua kelas silakan. Kita belajar hari ini dengan melaksanakan doa kafaratul majlis. Syukron ala husni ihtimamikum wa syukron ala hadha ta'allum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.